Duel Carok 2 versus 6 orang yang berlangsung di Madura telah dibuat rekonstruksinya. Kubu 2 orang tidak terluka, sementara kubu 6 orang tersebut kelima orang diantaranya terluka, 4 orang diantaranya gugur, dan 2 orangnya berhasil kabur menyelamatkan diri. Terima kasih Kak Hasan Busri telah menyambut narasi pembukaannya. Berikutnya saya yang melanjutkan ya. Pertempuran Carok antara kubu Hasan Busri bersama adiknya yang bernama Wardi melawan 6 orang dari kubu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najeri, Hafid, dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rekonstruksi diadakan di tempat lain, bukan di lokasi kejadian. Dari hasil rekonstruksi, benar-benar mencengangkan, karena banyak hal-hal yang sangat ajaib. Bagaimana dengan satu kali sabetan dari Hasan Busri saja, ternyata langsung bisa menjatuhkan 2 celurit lawannya. Bagaimana Hasan Busri secepat kilat bisa menghindari serbuan lawan dengan melompat seperti terbang ke samping. Dan juga ternyata Hasan Busri memiliki ilmu kebal, yaitu sabetan lawan hanya merobek jaket dan sarungnya saja. Rekonstruksi pertempuran Carok dimulai dari reka ulang Hasan Busri. Sedang menunggu temannya untuk berangkat tahlilan bersama, ia duduk di atas sepeda motornya. Pada saat menoleh ke arah belakang, lampu dari motor pengendara itu menyorot menyilaukan mata Hasan Busri, sehingga membuatnya melihat dengan menyimpitkan mata, dan secara spontan membuat Hasan Busri menunjukkan ekspresi tatapan mata melotot tanda tidak senang kepada pengendara yang berboncengan itu. Mat Terdam dan Mat Tanjar kemudian menghampiri Hasan Busri. Kemudian Mat Tanjar berkata, "Kenapa kamu melihat saya dengan pandangan mata melotot seperti itu?" Lalu Hasan Busri menjawab, "Ya enggak begitu Kak, saya silau terkena sinar lampu motornya, saya kirain siapa." Lalu Hasan Busri bertanya kepada Mat Tanjar, "Tumben buru-buru mau kemana Kak?" Mat Tanjar kemudian turun dari motornya. Begitu juga dengan Hasan Busri juga turun dari motornya. Sementara Mat Terdam masih duduk di sepeda motornya. Mat Tanjar kemudian marah sembari berkata, "Kamu nggak usah mau tahu urusan orang." Sambil tangan kanan Mat Tanjar memegang kerah baju Hasan Busri. Lalu Hasan Busri menjawab, "Ya enggak Kak, kita kan kenal, masa saya nanya aja enggak boleh." Lalu Mat Tanjar kemudian menampar Hasan 1 kali, maka terjadilah cekcok di antara mereka dan memutuskan janjian untuk Carok. Hasan Busri disuruh pulang untuk mengambil celuritnya, sementara Mat Tanjar dan Mat Terdam disuruh Hasan Busri agar jangan kemana-mana untuk menunggunya di tempat itu. Hasan Busri kemudian pulang mengendarai sepeda motornya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Wardi adiknya yang sedang mengendarai sepeda motor juga. Mereka berdua hampir saja bertabrakan, kemudian mereka sama-sama berhenti. Karena melihat kakaknya ini ngebut, maka Wardi lalu bertanya, "Ada apa Kak Hasan? Kok kamu ngebut?" Lalu Hasan Busri menjawab, "Ayo pulang, saya ada masalah dengan Mat Tanjar." Wardi kemudian memutar balik motornya dan mengikuti kakaknya dari belakang. Sesampainya di rumah, Hasan Busri kemudian mengambil 2 bilah celurit, kemudian minta doa dari ibunya dan bilang bahwa sedang ada masalah. Pada awalnya ibunya melarang Hasan dan Wardi pergi, tapi karena mereka tetap memaksa, maka sang ibu tidak lagi sanggup mencegahnya. Kemudian Hasan Busri berpamitan salaman sungkem kepada ibunya, sementara Wardi masih tetap berada di motornya. Kemudian Hasan Busri menyerahkan 1 bilah celurit yang ada di tangan kirinya kepada Wardi. Wardi kemudian menerima celurit itu, lalu mereka bergegas berangkat menuju lokasi Carok yang telah dijanjikan. Sesampainya di lokasi, belum juga motor yang dikendarai Wardi ini berhenti, Hasan Busri sudah meloncat dari motor. Ia berlari mendekati rombongan Mat Tanjar dan teman-temannya sembari berkata, "Ayo kalau mau Carok." Di sana sudah berkumpul banyak orang. Mat Tanjar dan teman-temannya sekitar 10 orang yang semuanya rata-rata membawa senjata berupa celurit dan ada 1 orang membawa senjata berupa pisau. Hasan Busri segera berlari. Awal fokusnya hanya untuk melawan Mat Tanjar. Hasan Busri kemudian menyerbu Mat Tanjar, dan Mat Tanjar juga membalas serbuan Hasan Busri, dan terjadilah pertempuran saling sabet antara kedua pendekar ini. Mat Tanjar menyabetkan celuritnya ke arah Hasan Busri. Namun Hasan Busri segera mundur menghindar. Kemudian saat Mat Tanjar lengah, Hasan segera bergerak maju dan menyabetkan celuritnya ke arah kepala bagian kiri di area telinga kiri Mat Tanjar.
Sebagai seorang guru silat, Mat Tanjar refleks mencoba menangkisnya dengan tangan kiri. Namun power kekuatan sabetan dari Hasan Busri ini yang sangat keras, membuat tangkisan tangan kiri Mat Tanjar tidak kuat. Maka Mat Tanjar mendapatkan duka di tangan kiri dekat dengan lengan sikunya. Karena sabetan Hasan Busri ini sangat kuat dan keras, maka Mat Tanjar mendapatkan duka di telinga kiri terbelah robek besar sampai ke kepala belakang, membuat Mat Tanjar kemudian roboh. Melihat kakaknya roboh, maka Mat Terdam kemudian menyerbu Hasan Busri dari arah belakang. Karena Hasan Busri kemungkinan pernah mempelajari ilmu sakti, seperti yang dimiliki oleh Pak Sakera, yaitu sejenis ilmu asma sungai rajeh. Maka membuatnya seperti dirasuki khodam tingkat tinggi yang membuatnya kebal dan bergerak secara refleks begitu cepat di luar batas normal. Hasan Busri melompat menghindar seperti terbang ke arah samping. Sabetan Mat Terdam berhasil mengenai jaket belakang dan sarung Hasan Busri. Namun karena Hasan Busri ini kebal, maka hanya membuat sobek jaket belakang dan sarungnya saja, dan tanpa melukai kulitnya sama sekali. Setelah melompat menghindar, Hasan Busri lalu berbalik dan menyerbu Mat Terdam. Bersamaan dengan itu, Hafid sudah masuk ke arena Carok dengan membawa sebilah pisau. Tanpa diketahui mereka, ternyata Wardi dengan cepat segera masuk ke arena Carok dari arah belakang dan menyabetkan celuritnya ke arah punggung Hafid, yang membuat duka di bagian punggungnya robek besar. Tidak cukup sampai di situ, Wardi kemudian menyabetkan celuritnya dari arah belakang ke paha kiri Hafid, yang membuat paha kirinya juga robek besar. Hafid kemudian roboh terduduk. Sementara itu, Hasan Busri sibuk melawan Mat Terdam. Kemudian masuk satu orang lagi dari kubu lawan membawa senjata celurit, sebut saja namanya Mr. X. Lalu Mr. X bersama-sama dengan Mat Terdam secara bersamaan mengayunkan celuritnya ke arah Hasan Busri. Dan lagi-lagi, di luar batas kenormalan, dengan pergerakan yang ajaib dan aneh, tidak sewajarnya, mungkin amalan ilmu asma sungai rajeh yang dimiliki Hasan Busri, sehingga membuatnya seperti kesurup khodam tingkat tinggi. Hasan Busri mampu melakukan pergerakan secara aneh dan cepat. Ia dengan begitu cepat dan tepat mengarahkan celuritnya ke arah pergelangan tangan Mat Terdam dan Mr. X yang sedang mengayunkan celurit, yang membuat lengan tangan kanan Mat Terdam putus dan juga melukai tangan kanan Mr. X. Maka otomatis membuat dua celurit lawannya ini secara bersamaan terlepas dan terjatuh. Mr. X yang terluka di tangan kanannya kemudian berlari menyelamatkan diri, sementara Hasan Busri mencoba mengejar Mr. X dari belakang. Berbeda halnya dengan Mr. X yang lari menyelamatkan diri, tetapi Mat Terdam yang tangan kanannya terluka telah putus tetap tegar dan tidak lari. Ia lalu mengambil celuritnya yang jatuh. Kemudian dengan tangan kirinya bersiap-siap menghadapi serbuan dari Wardi. Pada saat Hasan Busri sedang mengejar Mr. X, maka datanglah Najehri yang menghadangnya. Maka terjadi pertempuran sengit 1 lawan 1 antara Hasan Busri versus Najehri. Kedua pendekar ini saling serbu dengan menggunakan senjata celurit. Namun lagi-lagi terjadi kejadian aneh bin ajaib yang tidak sewajarnya. Celurit Hasan Busri dan celurit Najehri beradu. Keduanya sama-sama mengayunkan celuritnya menggunakan power. Tapi seolah-olah Hasan Busri ini memiliki power kekuatan sabetan yang sangat luar biasa besar, sehingga membuat celurit Najehri terlepas dari tangannya karena saking kuatnya benturan celurit dari Hasan Busri ini. Pada saat celurit Najehri jatuh dan dia tidak menggunakan senjata, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hasan Busri untuk menyabetkan celuritnya ke arah kepala sebelah kiri Najehri yang membuatnya roboh. Selanjutnya entah apa yang dilakukan oleh Hasan Busri, karena di peragaan reka ulang terakhir terlihat Hasan Busri membawa 2 bilah celurit dan berkata kepada salah satu orang yang menyerbunya untuk segera lari, karena jika tidak maka Hasan Busri akan menghabisinya sama seperti yang lain. Kemudian orang itu lalu kabur, melarikan diri. Lalu Hasan Busri membuang 2 celuritnya dan pulang bersama Wardi. Dari rekonstruksi tersebut, ternyata ada beberapa duka korban yang belum teridentifikasi secara jelas bagaimana prosesnya. Dari hasil reka ulang yang berlangsung, belum diketahui bagaimana beberapa duka yang lain tersebut tercipta. Berikut adalah duka yang dialami oleh korban Carok Mat Tanjar. 1. Mat Tanjar memiliki duka di tangan kirinya sangat besar, bahkan hampir lepas. 2. Mat Tanjar mendapatkan duka di tangan kiri dekat dengan lengan sikunya.
3. Mat Tanjar mendapatkan duka di lengan tangan kanannya. 4. Mat Tanjar mendapatkan duka di leher sebelah kanan sampai leher belakang. 5. Mat Tanjar mendapatkan duka di telinga kiri, terbelah robek besar sampai ke kepala belakang. 6. Mat Tanjar mendapatkan duka di bawah bibir sebelah kanan, 1 gigi depan patah. Berikut ini duka yang dialami oleh Mat Terdam. 1. Mat Terdam mendapatkan duka di pergelangan tangan kanannya lepas. 2. Mat Terdam mendapatkan duka di lengan tangan kirinya robek besar. 3. Mat Terdam mendapatkan duka dagu sebelah kiri. 4. Mat Terdam mendapatkan duka yang hampir sama persis seperti duka Mat Tanjar, yaitu duka Mat Terdam juga ada di telinga kirinya terbelah robek besar sampai ke kepala belakang. Berikutnya sketsa gambar duka Hafid. 1. Hafid memiliki duka di paha kiri belakang robek besar. 2. Hafid memiliki duka di bagian punggungnya robek besar. Berikutnya adalah sketsa gambar duka Najehri. Najehri memiliki duka di bagian kepala bagian kiri. Satu lagi yang terakhir, yaitu Mr. X, yang terluka di tangan kanannya, namun ia berhasil kabur menyelamatkan diri.